Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari program studi mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kita akan mempelajari materi mengenai bea materai dan cukai. Sebelum kita membahas materi lebih detail lagi, kita harus samakan persepsi terlebih dahulu. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kami mempelajari konsep dasar perpajakan serta peranannya bagi perekonomian. Diawali dengan mengetahui dan mempelajari konsep dasar perpajakan dan peranannya, selanjutnya kita dapat memahami pengklasifikasian pajak pusat dan daerah. Pada akhirnya, kita dapat menganalisis peran khusus dari setiap pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapatkan imbalan jasa atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Poin penting dari pengertian tersebut adalah yang pertama, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara. Yang kedua, pajak sifatnya dapat dipaksakan. Kemudian yang ketiga, pajak bersifat kontraprestasi. Kemudian yang ketiga, pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian berdasarkan lembaga yang memungut pajak dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh lembaga pemerintah pusat yang jenisnya yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Jenisnya ada 5. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga ada PBB P3 atau pajak bumi bangunan untuk perhutanan, perkebunan, dan juga pertambangan. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir ada bea materai. Kemudian pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai rumah tangga dari pemerintahan daerah atau dari daerah. Kemudian jenisnya itu ada PBB P2 atau pajak bumi bangunan perkotaan dan juga perdesaan. Kemudian ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga ada BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian ada pajak hotel dan juga restoran. Kemudian pajak penerangan jalan dan lain-lain. Kemudian kelompok kami akan membahas secara detail mengenai pajak pusat, yaitu bea materai dan juga bea cukai, dan peran khusus dari bea materai dan bea cukai dalam perekonomian. Menurut Undang-Undang 10 tahun 2020, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas ataupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek bea materai. Subjek bea materai adalah pihak yang menerima atau yang mendapat manfaat dari dokumen. Dalam pasal 5 UU nomor 10 tahun 2020, bea materai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000 per lembar yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2021. Sementara itu, fungsi dari bea materai sendiri secara umum adalah digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan secara khusus digunakan untuk memberi kekuatan hukum kepada subjek atau pihak yang membuat dokumen serta pihak-pihak terkait di dalamnya. Dalam bea materai terdapat 2 objek yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai segala jenis kejadian yang bersifat perdata. Kejadian yang bersifat perdata seperti surat perjanjian, surat pernyataan, atau surat jenis lainnya serta rangkapannya. Nah, dokumen yang termasuk dalam objek bea materai yang kedua yaitu dokumen yang digunakan sebagai alat untuk bukti dalam pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, bea merupakan pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas dari daerah pabean. Barang-barang yang terkena bea keluar antara lain seperti kayu, kulit, biji kakao, dan kelapa sawit. Yang pertama adalah pengertian dari cukai. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007,
Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dari Undang-Undang Cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 2 diterangkan beberapa sifat dan juga karakteristik dari barang tersebut. Di antaranya yang pertama adalah barang yang memerlukan adanya pengawasan terhadap pengendaranya di pasaran. Yang kedua adalah barang yang konsumsinya atau pemakaiannya akan menimbulkan dampak negatif ataupun dampak buruk bagi masyarakat sehingga perlu dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah, ketiga, barang yang konsumsinya atau pemakaiannya akan membutuhkan pengaturan atau harus diatur dan ditetapkan untuk dipungut pajaknya agar kestabilan barang tersebut dan juga keseimbangan barang tersebut dapat terjaga. Kemudian yang keempat adalah barang yang konsumsinya atau pemakaiannya itu diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah barang dari cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ditetapkan beberapa barang. Yang pertama ada etanol, kemudian minuman dengan kadar etil alkohol, dan yang ketiga adalah produk dari tembakau, yaitu seperti cerutu, sigaret, rokok, kemudian tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya di luar himbauan dari pemerintah. Fungsi dari pengenaan cukai yang pertama adalah sebagai pengawasan dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Kemudian yang kedua sebagai trade fasilitator atau sebagai fasilitas pendukung bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya agar dapat bersaing dengan industri luar negeri. Kemudian bisa juga sebagai industrial assistance atau untuk melindungi adanya persaingan yang tidak sehat dari industri luar negeri. Kemudian dapat juga sebagai pemberdayaan ekonomi, dan pemberlakuan cukai ini dapat menekan ataupun menjaga konsumsi terhadap barang-barang yang menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat. Demikian video pembelajaran dari kami atas materi biaya materai dan cukai. Semoga dapat menjadi referensi wawasan dalam memahami konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian. Jika ada kritik, saran, dan penjelasan yang perlu ditambahkan, teman-teman dapat menuliskan dalam menu komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.